guys, merhaba. Ya Allah, lama banget aku nggak ngevlog lagi. Jadi ini tuh video pertama aku ngevlog setelah aku balik ke Istanbul, balik ke Turki. Karena video-video yang sebelumnya itu aku upload karena masih tema masih di Indonesia. Nah, jadi karena udah videonya udah mau dikit, yang udah di Indonesia mau habis, jadi aku baru bikin sekarang. Jadi sekitar hampir sebulan aku nggak ada ngevlog, nggak ada bikin video. Pengen kayak quality time dulu di Istanbul. Jadi ini baru video pertama aku ngevlog lagi setelah aku balik dari Indonesia. Jadi video kali ini seperti kalian udah tahu, aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan. Jadi waktu itu aku sempat bikin Q&A di Instagram tentang perjalanan dari Indonesia ke Turki. Mungkin beberapa ada yang udah tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu setelah epidemi ini balik ke Turki itu apa aja persyaratannya. Oke, nggak usah panjang lebar, jadi kita langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Pertanyaan pertama itu yang banyak ditanya, Kak, ke Turki masih pakai PCR lagi nggak? Jadi aku kemarin dari Indonesia ke Turki itu aku pakai pesawat Turkish Airlines, dan itu nggak perlu PCR lagi selagi vaksin kita udah full, udah 3 kali vaksin, udah booster, itu nggak perlu lagi PCR pakai PCR atau antigen, udah nggak pakai lagi. Jadi udah kayak ya udah berangkat biasa aja, nggak perlu pakai apa-apa lagi. Cuman ditanyainnya udah vaksin full belum? Udah, tapi nggak diminta kayak buktinya atau apa, cuma ditanya aja. Tapi ya jaga-jaga sih, kalau kalian memang belum vaksin full jangan bilang udah full, takutnya diminta bukti. Cuman kemarin aku udah full, emang udah full, jadi nggak perlu PCR lagi. Terus pertanyaan kedua, Bia kalau pesan tiket ke Turki kemarin beli via offline atau online? Aku belinya di online guys, di aplikasi tiket.com. Ini nggak disponsorin ya, tapi kemarin itu waktu aku beli memang ada promo di tiket.com. Jadi beli di online, beli sendiri, nggak dibeliin siapa-siapa. Maksudnya aku beli sendiri pakai aplikasi sendiri, pakai HP aku sendiri gitu, nggak minta bantuan siapa-siapa. Jadi lebih aman aja gitu. Banyak sih yang jual tiket murah, cuman takutnya pas hari H-nya nggak bisa terbang karena banyak banget kejadian. Jadi aku biar meyakinkan, jadi aku beli di online, aku sendiri yang beli. Terus lanjut, apa aja yang diperlukan masuk ke Turki? Sekarang by the way masuk ke Turki dari Indonesia, untuk warga Indonesia masuk ke Turki itu udah non visa ya, tapi kalian harus beli tiket pulang pergi. Jadi nggak bisa beli tiket ke Turki aja tapi nggak ada pulang. Nanti di bandara ditanyain kalau kalian nggak ada punya tiket pulang balik lagi ke Indonesia, itu bisa jadi nggak boleh terbang. Kalau aku kemarin karena aku punya ikamet, punya izin tinggal di Turki, terus juga ikamet aku aile family gitu, izin tinggal family, jadi aku cuma perlu bawa paspor sama ikamet aja. Tapi untuk kalian yang pengen ke Turkinya, mau jalan-jalan atau mungkin mau menikah ke Turki, itu beli tiketnya mesti pulang pergi, kecuali kalian mungkin ada surat pengundang dari calon suami. Kalau kalian kesana itu menikah terus nanti balik ke Indonesia lagi, belum tahu kapan, mungkin bisa diurus, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Tapi kalau misalkan kalian cuman punya tiket terus nggak pakai visa, harus beli tiket pulang pergi. Oke, lanjut. Berapa harga tiket kakak pulang pergi ke Turki? Kemarin aku dapat dari Turki ke Indonesianya itu lumayan agak mahal. Kemarin dapat sekitar 7 jutaan. Terus yang pas pulang Indonesia ke Turkinya dapat 4 jutaan. Jadi kurang lebih sekitar 11 jutaan aku dapatnya pulang pergi. Tapi sekarang tiket lagi mahal banget guys, parah. One way aja bisa 15 juta. Jadi kayak pulang pergi itu bisa 30 juta untuk tiket Jakarta Jakarta Istanbul Jakarta. Itu lagi parah banget sekarang. Jadi kayak ada yang sampai one way doang 20 juta tiket pesawat Turkish Airlines, terus Qatar, pokoknya semua lagi naik banget. Walaupun mungkin ada yang jual murah, tapi kalian ya mesti
make sure lagi sih kalau itu tuh maksudnya bener-bener tiket bisa dipakai, karena banyak yang jual murah tapi setelah kita mau berangkat kayak H-1, H-2 itu tahu-tahu tiketnya nggak bisa di-issue, terus tiketnya nggak bisa terbang. Jadi hati-hati aja sih, karena tiket sekarang emang lagi mahal, jadi jangan tergiur dengan tiket harga murah. Oke, lanjut. Kak, apa ada kendala bawa bumbu Indo ke Turki? Kemarin aku sih hampir setengah bagasi aku itu bumbu-bumbu Indo ya. Ada yang titipan teman, ada yang memang buat stok aku di sini. Jadi kemarin aku akalin. Sebenarnya tuh beruntung-beruntungan juga sih, cuman jarang kena gitu. Maksudnya landing di Turki itu jarang banget kena, jarang banget dicek. Jadi aku kemarin aku akalin. Jadi kan aku bawa kayak 2 koper besar, terus buat kabin, ke koper kabin. Jadi setengah itu baju-baju, setengah tuh bumbu-bumbu. Nanti koper yang satunya lagi juga gitu, setengah bumbu-bumbu, setengah baju-baju gitu. Jadi kayak nggak satu koper tuh bumbu semua. Nah jadi itu yang kayak ngakalin. Jadi misalkan nanti kena apes, terus kayak ditanya ini kenapa bawa banyak gini, dijual lagi apa gimana, ya bilang aja untuk pakai sendiri, karena emang nggak full satu koper itu aku isi bumbu semua. Jadi kayak aku bagi-bagi gitu. Terus kalau misalkan kayak bawa kecap, bawa cairan gitu, aku gulung sama baju gitu, karena kan bawa cairan itu nggak boleh sebenarnya. Cuman kalau di bagasi itu bisa lolos, asal ya gitu kita akal-akalin, entah kita bungkus kayak kita gulung pakai baju kayak gitu. Terus tapi kalau pas di bandara Turkinya itu sama sekali nggak ada diperiksa. Entah aku karena landingnya pagi kali ya, aku landing sekitar jam 5 lewatan gitu. Jadi kayak ambil koper, ya udah lewat aja gitu, nggak ada pemeriksaan. Jadi nggak ada ngecekan lagi, nggak ada di scan lagi kopernya. Jadi kayak biasa aja, kayak nggak ada apa-apa. Bisa ambil bagasi, udah langsung keluar, terus langsung dijemput sama Ahmed gitu. Terus ini ada yang nanya, kalau datang ke Turki pakai surat pengundang perlu booking hotel nggak? Setahu aku kalau di Turki kayaknya nggak perlu, karena kalau di Indo mungkin perlu ya. Kalau di Indo setahu aku perlu, tapi kalau di Turki kayaknya nggak perlu. Cuman mungkin paling biasanya diminta alamat lengkap pengundangnya, terus mungkin nanti si pengundangnya ditelepon kali. Tapi setahu aku nggak perlu booking hotel sih. Tapi kalau misalkan kalian ke Turki cuman untuk liburan, kan sekarang udah tanpa visa, nggak usah pakai surat pengundang. Yang penting kalian punya tiket pulang pergi. Nah beda kalau misalkan kalian mungkin datang ke Turkinya tuh untuk nikah dan belum tahu kapan lagi balik ke Indonya, mungkin perlu surat pengundang. Tapi setahu aku nggak perlu booking hotel. Oke, terus ada yang nanya lagi, how you're feeling after meet your husband, Kak? Apa ya, kayak kan waktu itu hampir 2 bulan ya kita LDRan gitu, kayak 1,5 bulan sih, hampir mau 2 bulan gitu. Kayak setiap hari tuh udah video callan lagi kayak waktu zaman LDR. Jadi tuh pas ketemu tuh kayak first meet lagi, kayak ini udah suami ya, oh ya ini udah jadi suami ya. Karena waktu LDRan kan tiba-tiba ketemu lagi tuh kayak belum nikah. Nah terus pas yang kedua kali LDRan lumayan lama, lumayan terbiasa pergi sendiri, apa-apa sendiri. Terus pas ketemu tuh kayak oh ya udah jadi suami gitu. Jadi kayak masih kayak ada deg-degan dikit gitu guys, kayak waktu pertama kali ketemu. Terus ada yang tanya lagi, hotel murah tapi bagus di Istanbul. Hotel Istanbul tuh dibilang murah juga, mungkin karena kurs sekarang lagi turun, mungkin bisa dibilang untuk turis sih murah. Terus kalau misalkan mau murah tapi bagus, itu aku kurang tahu, maksudnya kurang rekomen hotel mana. Cuman kalian bisa cek di aplikasi kayak tiket.com atau Traveloka, atau kalau yang memang mau khusus perhotelan penginapan itu kalian bisa cek di aplikasi Airbnb. Ini juga bukan sponsor ya guys, maksudnya setahu aku kebanyakan orang cari pakai Airbnb tuh lumayan rekomen, karena foto-foto yang mereka share itu rata-rata real. Terus ada yang tanya lagi, syarat WNA tinggal di Turki gimana Kak kalau nikah sama orang Turki? Kalau kalian WNA-nya nggak tahu ya, kalau misalnya warga negara Indonesia ke Turki itu kan udah pasti free visa sekarang. Terus gimana kalau mau tinggal lebih dari 30 hari, karena free visa itu cuma untuk 30 hari.
Kalau lebih dari 30 hari, kalau kalian nikah sama orang Turki, kalian tinggal bikin ikamet atau izin tinggal di Turki. Itu aku dulu udah pernah bikin videonya apa aja syaratnya. Nanti kalian tinggal scroll aja di video-video aku udah jelasin. Terus misalkan kalian mau ke Turki tapi nggak nikah sama orang Turki, cuman memang pengen stay lebih dari 30 hari, kalian bisa juga bikin ikamet turis. Tapi untuk sekarang ikamet turis tuh lagi susah banget kalau kalian nggak ada sponsornya. Jadi kayak misalkan kalian datang ke sini mungkin mau kerja, nah mungkin kalian bisa pakai nama perusahaan atau pakai agent yang kalian dapat pekerjaan di Turki. Tapi kalau memang kalian datang ke sini untuk turis tanpa ada sponsor, itu sekarang lagi susah banget guys. Jangankan untuk turis, untuk yang ikamet family aja itu sekarang lagi susah. Kayak banyak dimintain soal kerjaan suaminya, terus harus ada tanda tangan perusahaan suami kerja, terus misalkan ada dokumen yang harus diminta penanggung-jawaban suami. Pokoknya banyak banget berkas sekarang yang diminta daripada waktu aku bikin ikamet sekitar 2 tahun yang lalu. Itu nggak banyak berkas. Oke, pertanyaan terakhir guys, biar videonya nggak terlalu panjang karena masih kagok ya bikin video ngomong lagi di kamera setelah sebulan nggak ada ngevlog. Kamu mau tanya, sampai di Turki dokumen apa aja yang diurus setelah nikah di Indo? Jadi kalian udah nikah di Indo terus mau ke Turki, berkas apa aja? Yang pertama yang kalian lakuin itu urus buku nikah Turkinya. Jadi nggak perlu akad nikah lagi, nggak perlu resepsi lagi kalau kalian udah bikin acara di Indo. Cuma perlu ngasih buku nikah kalian ke kedutaan Turki yang di Jakarta, biar nanti data kalian itu ada di kayak ada di KUA-nya Turki lah ibarat katanya gitu. Jadi data kalian tuh udah otomatis ada, tapi kalian harus urus dulu di kedutaan Turki di Jakarta, biar data kalian nanti pas di Turki udah ada gitu. Nah itu kalian harus siapin buat bikin buku nikah Turki. Setelah buku nikah Turkinya dapat, karena itu gampang banget, nggak nyampe 1 jam bikin buku nikah Turki yang asal data kalian udah ada. Terus setelah dapat buku nikah Turki, kalian langsung bikin ikamet. Karena kalian datang ke Turki, misalkan yang pakai free visa, itu cuma 30 hari. Jadi sebelum 30 hari atau misalkan 30 hari lewat dikit, kalian mending langsung urus ikamet. Karena ikamet itu nggak langsung kalian urus seminggu 2 minggu langsung jadi atau langsung kelar. Jadi banyak proses-prosesnya, apalagi sekarang yang kayak tadi aku bilang itu tuh nggak semudah kayak waktu dulu aku bikin ikamet. Jadi sekarang tuh lebih rumit, lebih banyak persyaratan, lebih banyak ini itunya. Jadi mending kalau misalkan kalian nikah di Indo, datang ke Turki nggak banyak urusan, kalian mending langsung bikin buku nikah Turki sama langsung bikin ikamet izin tinggal di sini. Nah setelah itu dokumen apa aja? Kalau dulu waktu aku tuh cuma perlu paspor, terus visa. Oh ya jangan lupa kalau kalian nikah di Indo, kalian mau ke Turki buat izin tinggal, mending kalian bikin visa merit di KJRI di kedutaan Turki yang ada di Jakarta. Jadi karena salah satu syarat untuk bikin ikamet atau bikin izin tinggal di Turki itu adalah visa. Kalau kalian nggak ada visa, itu kalian bakalan kena tambahan biaya kurang lebih 1.000 lira atau 1.500 lira kalau nggak salah. Jadi kalau kalian memang udah nikah di Indo, kalian mau stay di Turki, kalian bikin visa merit di kedutaan Turki di Jakarta. Karena itu salah satu syarat. Terus waktu itu paspor, KTP enggak. Paspor, visa, terus abis itu data-data suami. Tapi kalau menurut aku berkas-berkas kalian di Indo itu bawa aja semua ke Turki, karena kita nggak tahu apa aja yang diperlukan. Nah terus sekarang banyak yang katanya harus pakai SKCK dari Indo. Nah itu nanti bakal diterjemahin ke bahasa Turki. Kalau sekarang sih aku nggak terlalu banyak tahu, karena katanya itu sekarang lebih ribet dan lebih banyak berkas-berkas yang perlu disiapkan. Jadi tapi menurut aku pokoknya semua berkas yang sekiranya kalian itu penting itu bawa aja, karena kan kalian bakal stay juga di Turki. Jadi berkas-berkas kayak ijazah kayak apa semua, akte kelahiran, terus misalkan kartu keluarga fotokopi, pokoknya semua bawa aja. Aku jadi semua punya satu map, aku bawa semua ke sini karena kita nggak tahu mungkin itu dibutuhin, mungkin di akunya waktu aku bikin nggak dibutuhin tapi mungkin sekarang dibutuhin. Jadi menurut aku dokumen-dokumen yang paling penting untuk kalian itu mending dibawa aja, karena ya kayak tadi misalkan diperlukan cepat tapi harus dikirim dulu dari Indo, maksudnya ngirimnya kan ke luar negeri ya, bukan antar kota aja.
Jadi menurut aku, saran aku, apapun berkas kalian yang menurut kalian itu penting untuk nanti dibawa ke sini, itu bawa aja. Perlu nggak perlu itu mending disiapin aja gitu guys. Oke guys, kalau gitu cukup segini dulu Q&A-nya. Nanti kapan-kapan kita bikin lagi untuk season yang lain. Terus ini udah masuk summer di Turki dan udah panas banget guys. Kalian lihatlah matahari ini sangat bersinar-sinar tuh kan. Jadi di sini tuh malamnya juga udah agak lama. Jadi sekitar jam 8 itu masih terang di sini, jam 8 malam. Insya Allah nanti next videonya aku bikinin gimana suasana summer di Turki kalau kita ada waktu. Ya udah kalau gitu nggak usah panjang lebar, aku tutup dulu videonya sampai sini. Makasih yang udah ngikutin video aku walaupun videonya mulai nggak jelas-jelas ya guys. Yang penting ya seenggaknya ada video. Ya udah kalau gitu, so thanks for watching. Bye bye. Hadi görüşürüz.